LBH Jakarta sebut warga malah disuruh sewa di tempat yang dibangun Anies. Artikel oleh Syardi. Sebelumnya saya telah menulis artikel terkait LBH Jakarta yang memberikan rapor merah kepada Anies dalam 4 tahun memimpin ibu kota. Dalam rapat itu setidaknya ada 10 permasalahan Jakarta yang mereka sampaikan. Para perwakilan LBH Jakarta bersama sejumlah warga datang ke kantor Anies di Balai Kota. Tapi mereka hanya diterima oleh asisten pemerintah Sekretariat Pemprov DKI. Mungkin Anies kabur karena takut ditanyai. Interpelasi aja dihindari, apalagi yang hanya begini, kabur. Pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili, mengatakan rapor itu dibuat berdasarkan permasalahan yang dialami warga Jakarta hingga saat ini. Ada juga advokasi masyarakat yang dilakukan LBH mengenai kebijakan Pemprov DKI. LBH Jakarta menyoroti 10 permasalahan di DKI Jakarta. Permasalahan yang diangkat adalah buruknya kualitas udara di Jakarta, sulitnya akses air bersih akibat swastanisasi, penanganan banjir, penataan kampung kota yang belum partisipatif, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, sulitnya warga memiliki tempat tinggal di Jakarta, penanganan pandemi yang dinilai masih setengah hati, penggusuran paksa dan reklamasi yang masih berlanjut. Terakhir adalah belum adanya intervensi yang signifikan dari Pemprov DKI Jakarta terkait permasalahan yang menimpa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada satu permasalahan yang menarik yaitu soal penggusuran, karena ini melibatkan pemikiran logis Ahok dan janji muluk dari Anies. Sekarang, makin terbukti bahwa Anies memang menggunakan kata-kata untuk membuai warga. LBH mengungkapkan, kampung-kampung yang digusur oleh Ahok tidak dibangun kembali oleh Anies. Pasalnya, warga malah disuruh sewa untuk bisa tinggal di sana. Pengacara publik LBH Jakarta, Yeni Sylvia Sirait mencontohkan pembangunan kampung akuarium dan Tanah Merah. Dulu digusur oleh Ahok, tapi kemudian dua kawasan ini dibangun kembali oleh Anies. Gubernur mengatakan itu kampung yang digusur di era Ahok itu sedang dibangun kembali. Pada praktiknya tidak begitu, betul memang dibangun kembali, tapi dijadikan rusunawa, warga disuruh sewa, kata Yeni. Ternyata warga diminta menyewa rusunawa selama 5 tahun di lokasi tersebut, dan rupanya warga tidak bisa mendapatkan hak kepemilikan. Karena itulah Anies dinilai tidak memenuhi janji kampanye membangun kembali permukiman untuk warga. Itu bukan dikembalikan kampungnya seperti yang digadang-gadang. Tempat mereka digusur itu cuma dibangun kembali rusun untuk kemudian disewakan warga. Apa bedanya mereka kemudian digusur dan dipindahkan ke rusunawa? Bedanya kalau lokasinya dulu waktu mereka digusur di tempat yang jauh, katanya. Yeni mengaku sudah pernah memberikan pendapat legalnya kepada Pemprov DKI mengenai pemberian hak milik kepada warga kampung yang digusur itu dengan mekanisme hibah. Tapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP DKI Jakarta masih belum juga mau melakukannya. Saya nggak tahu apakah DPRKP tidak menggali aturan-aturan yang baru atau memang dengan sengaja tidak mempresentasikan itu kepada warga, katanya. Prihatin sih. Tapi salah sendiri, siapa suruh terlalu mudah diperdayai oleh janji manis gula seindah surga. Ujung-ujungnya apa yang dilakukan Anies tidak jauh beda dengan apa yang sudah dilakukan Ahok dulu. Bedanya Anies pintar mengolah kata dan mengemas isi yang sama dengan bungkus berbeda. Sehingga warga melihat Anies ini beda dengan Ahok, padahal sama saja, malah kelihatan jelas munafiknya. Kadang kasihan dengan warga, tapi kadang heran juga. Mau-maunya mereka termakan janji manis dengan mudahnya. Mungkin ini adalah cara mereka diberikan teguran, bahkan tamparan keras supaya sadar dengan kebodohannya. Itu pun kalau sadar ya. Kalau ada yang menyesal dan merasa tertipu, it's too late. Kalau masih tidak sadar, biarlah. Memang mereka ini takdirnya dimanfaatkan untuk kepentingan politis. Yang rugi juga mereka sendiri. Mereka kadang tidak sadar, satu pilihan fatal kadang bukan hanya menderita 5 tahun, kadang harus menjalani ini seumur hidup. Diberi hal yang bombastis, langsung percaya begitu saja. Otak langsung menciut, tidak mampu berpikir jernih. Kalau gubernur dulu, mereka pasti difasilitasi dengan baik, tapi karena mau nyaman, malah memilih yang salah. Apa yang disampaikan LBH Jakarta ini hanyalah sebagian dari permasalahan besar yang diakibatkan oleh Anies. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies sudah siapkan kambing hitam untuk mengelak masalah banjir di Jakarta. Ditulis oleh Jo Putra. Setiap tahunnya banjir di Jakarta menjadi pekerjaan rumah bagi warga DKI setelah air surut. Kegiatan membersihkan rumah dari berbagai macam lumpur dan sampah merupakan kegiatan rutin setiap musim banjir. Bahkan yang lebih ekstrim,
ada sebagian warga yang harus menghadapi binatang liar seperti ular, buaya, dan biawak yang masuk ke dalam rumah mereka. Tidak hanya merendam rumah dan halaman, banjir Jakarta membuat kota ini lumpuh lantaran banyak jalan protokol sangat sulit dilewati akibat debit air yang tidak terkendali. Tentu banjir besar seperti ini akan berdampak pada ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan lainnya. Jika saja Pemprov DKI Jakarta khususnya Gubernur Anies Baswedan memikirkan akan dampak besar karena banjir, mungkin program normalisasi Ciliwung sudah dilaksanakan jauh-jauh hari. Kerawanan titik banjir akan diminimalisir apabila Anies mengerti akan tugas-tugasnya. Dan rasanya seperti mimpi di siang bolong jika Anies dapat mengerti dengan tugas-tugasnya. Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Roni Talapesi, mengkritisi kinerja Gubernur Anies Baswedan yang mengatakan Pemprov DKI tidak dapat lagi menentukan titik-titik banjir di Jakarta. Alasannya perubahan iklim telah membuat curah hujan terjadi secara ekstrem di beberapa lokasi. Roni menilai pernyataan Anies menunjukkan bahwa Gubernur tidak serius menangani masalah banjir di Jakarta. Untuk itulah Roni mengatakan bahwa Anies menyiapkan kambing hitam sedini mungkin yang bertujuan untuk mengelak dari tanggung jawab ketika banjir kembali terjadi di ibu kota. Sudah pastilah Anies akan merencanakan jalan tersebut untuk mengeles supaya tidak dihujat publik. Kita tidak usah berharap banyak untuk penanganan banjir di Jakarta. Semuanya ini karena degilnya pemimpin DKI Jakarta yang diraih karena politik identitas di mana telah membuat hancur kotanya, sengsara warganya. Karena ambisi politik dari segelintir orang yang ingin mengeruk keuntungan di wilayah DKI berakhir seperti ini. Pembangunan tidak ada, penanganan banjir gagal, tingkat kemiskinan DKI makin naik dan seterusnya. Bagi saya tidak ada hubungannya antara curah hujan dan perubahan iklim yang terjadi di Jakarta. Jika Gubernur niat untuk menangani dan mengatasi banjir yang sering terjadi, lakukan sesuatu. Jangan hanya rencana di bibir dengan kata-kata manis, namun hasilnya zong. Ya, beginilah kalau zampah. Memilih zampah pada akhirnya menjadi sampah tidak berguna. Roni juga menambahkan selama 4 tahun Anies menjabat belum ada solusi yang tepat mengatasi masalah banjir tahunan di Jakarta. Program-program seperti sumber resapan sampai dengan naturalisasi sungai hanya sebatas teori semata. Dari dulu Pak Anies suka berteori soal hujan, tapi solusinya juga tidak ada. Sumber resapan yang jadi teori dan program beliau juga sampai sekarang tidak berlanjut. Teori naturalisasi sungai mengikuti contoh yang ada di luar negeri, sampai sekarang juga tidak ada, ujar Roni. Memang Anies terkenal dengan 1001 teorinya yang semuanya tidak ada isinya. Anies memang jago untuk membangun narasi pengibulan dibarengi kata-kata yang orang awam tidak mengerti. Kata-kata bersayap tanpa makna membuat masyarakat yang waras akan kesal dengan segala ucapan dan teorinya. Jika Anies ambil acang-acang untuk mencari kambing hitam, ini sudah sangat keterlaluan demi menutupi bobroknya kinerja dirinya di DKI.